Siang Mbak-mbak semuanya. Kebetulan nggak ada cowoknya di sini. Itu. Beda tuh cowok. Oh ya Mas, ada Mas Mas Cekat. Yang ngomong siapa? yang Oh ngomong. iya. Ada Mas Cekat, jangan lupa. Mas Cekat, Mas Rian, Mas Rizal ya. Awal kita ngingetin dulu. Ini acaranya nanti diskusi ya. Jadi ada sesi tanya jawab. Cuma nanti sebelum peserta tanya jawab, kita saling sharing aja biar sama-sama tahulah gimana pengalaman sehari-hari dan gimana dampak pandemi ini terhadap kehidupan sehari-hari. Terus ada pesan sponsor, paling nggak buat teman-teman nanti kalau mau ikut mengirimkan ide, tulisan, atau gagasan, bisa juga ke website Birokrat Menulis, birokratmenulis.org, atau juga nanti kalau mau follow Instagram kita, ada di Instagram @birokratmenulis. Jadi tak buka aja caranya sekarang. Kan di sini kita temanya ini terkait pengalaman perempuan pekerja kantoran di masa pandemi, berkah atau musibah. Jadi kemarin pas diajak Mas Rija jadi moderator, sebenarnya pengennya jadi peserta karena materinya kayak seru. Kebetulan juga kemarin baru lihat artikel di The Guardian, dibilang kalau di UK itu yang kena depresi untuk wanita itu sampai 2 kali lipat sebelum pandemi, di Jerman malah 3 kali lipat. Nah, sebenarnya yang menarik itu pasti kalau kita ngelihat masalah kesehatan mental segala macam, pasti sudut pandangnya itu di luar negeri. Nah, kayaknya jarang yang bahas dari Indonesia, apalagi kita tahu lah di Indonesia point of view-nya laki-laki, pembuat kebijakan, pengamat publik kebanyakan laki-laki. Nah, ini kayak agak seru nih, kita nanti bisa simak bareng-bareng penelitiannya Mbak Kanti dan Mbak Sofia, kemudian ada juga dibahas juga oleh Mbak Hani. Nah, langsung aja kita ada opening speech dari perwakilan Birokrat Menulis dari Mas Rija, silakan. Ya, oke. Terima kasih, Rian. Nanti bacain CV Mbak Kanti dan lain-lain setelah ini ya. Jadi sebelum mulai. Oke, jadi saya sih tugasnya membuka acara ini mewakili Pak Rudi ya, mewakili Pak Rudi sebagai editor in chief di Birokrat Menulis. Saya mewakili beliau karena beliau sedang ada Zoom yang lain ya. Jadi diserahkan ke saya untuk membuka acara ini. Nah, ya yang pasti terima kasihlah buat semua teman-teman para peserta yang sudah menyempatkan diri untuk ikut dalam acara ini. Jadi kegiatan acara ini seperti yang dibilang Rian adalah acara diskusi ya. Nanti harapannya teman-teman bisa saling sharing pengalaman, kemudian mendiskusikan apa pengalamannya. Karena judulnya memang, temanya memang pengalaman. Nah, sedikit saya cerita saja karena kami mewakili Birokrat Menulis yang mengadakan acara ini. Jadi memang di tengah pandemi ini ya tentu saja kita, terutama yang ada di sini, berharap untuk kita bisa dalam keadaan sehat, selalu dalam dilindungi dan bisa lancar berkegiatan. Jadi memang di dalam masa pandemi itu kan banyak isu yang bisa diambil, kemudian bisa kita diskusikan. Isunya banyak sekali, mulai dari isu kesehatan, isu pendidikan, isu termasuk isu di tempat kerja gitu ya. Nah, waktu kemarin Mbak Kanti dan Mbak Sofi itu mengutarakan maksudnya untuk mari kita diskusi online tentang pengalaman perempuan di masa pandemi, pengalaman perempuan pekerja ya di masa pandemi, itu kami dari Birokrat Menulis langsung setuju. Kenapa? Langsung setuju bukan hanya karena ini diskusi mengambil topik yang relate dengan pekerja, karena birokrat itu kan keterkaitannya dengan pekerja. Jadi bukan hanya isu yang diambil yang kemudian kami menyetujui, tapi karena topik yang diambil. Jadi di dalam isu pekerja, isu di tempat kerja, ada salah satu topik yang memang diambil oleh Mbak Sofia dan Mbak Kanti ini tentang pekerja perempuan. Nah, topik inilah yang kami langsung setuju karena ya kami di Birokrat Menulis memang sangat ada semacam ideologi lah
Kami di Birokrat Menulis punya ideologi yang kami pelihara, yaitu kami sangat punya keberpihakan dengan pihak-pihak yang selama ini termarginalkan, terabaikan, terpinggirkan, dan lain-lain. Nah, kami menganggap bahwa perempuan adalah salah satunya, salah satu pihak yang memang termarginalkan, terabaikan ya dari hiruk-pikuk di tempat kerja pun seperti itu. Bukan hanya masalah kuantitasnya. Kalau dari masalah kuantitasnya perempuan itu nggak kalah dengan laki-laki. Tapi bagaimana kemudian segala permasalahan, segala persoalan itu memerankan perempuan, nah itu masih sangat kurang. Tadi juga sudah disinggung Rian ya, dan nanti mungkin akan dikulik, dibahas habis oleh Mbak Hani sebagai pembahas, dan mungkin akan disinggung pastinya dengan oleh Mbak Kanti dan Mbak Sofia. Jadi sekali lagi alasan kami menyetujui, kemudian kami senang sekali dengan adanya diskusi itu karena mengambil topik perempuan, bukan sekedar isu di tempat kerjanya yang relate dengan birokrat, tapi perempuannya inilah yang membuat kami langsung setuju dan kami senang sekali menyelenggarakan diskusi ini. Sehingga harapannya nanti diskusi ini bisa mengalir dan sharing pengalamannya bisa keluar semua ya, supaya subjektivitas pengalaman inilah yang diperlukan untuk kemudian nanti kita suarakan ya. Suara perempuan itu sangat perlu kemudian disuarakan terus menerus, sehingga mudah-mudahan dengan ada diskusi ini bisa jadi nanti bisa mempengaruhi sebuah kebijakan. Jadi memang dari suara yang sumbernya dari pengalaman, kemudian harapannya dari kebijakan, inilah yang sebenarnya inti dari pergerakan birokrat menulis itu seperti itu. Oke, nggak perlu panjang-panjang ya Ria, nanti akan diulas habis sama Mbak Kanti, Mbak Sofia, dan Mbak Hani, sehingga dari saya sih cukup begitu. Selamat berdiskusi dan saya akan menemani sampai selesai nanti. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Rian. Saya perkenalkan dulu masing-masing pembicara dan pembahas. Pembicara ada dua sosok wanita. Pertama, Mbak Kanti Pertiwi adalah dosen di Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan Honorary Fellow di Universitas Melbourne. Mbak Kanti sendiri adalah lulusan PhD dari Universitas Melbourne dengan spesialisasi studi organisasi dan perubahan sosial. Bidang peminatan risetnya adalah korupsi, gender, dan konstruksi identitas dalam konteks organisasi. Mbak Kanti adalah ibu dari 3 putri, penggagas dan penulis buku jurnal PhD Mama dan platform PhD Mama Indonesia. Kemudian pembicara yang kedua ada Mbak Sofia. Mbak Sofia adalah seorang ASN di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, tinggal di Tangerang Selatan dan bekerja di Jakarta. Ibu muda berusia 34 tahun dengan 3 anak, merupakan alumni D3 dan D4 STAN, serta Master Kebijakan Publik FEUI yang disahkan sebagai CPNS pada awal tahun 2009. Mbak Sofia aktif sebagai editor eksekutif di Gerakan Birokrat Menulis dan tergabung dalam berbagai komunitas diskusi diantaranya dalam bidang kebijakan publik, behavioral economics, pendidikan, dan sosial. Dan yang terakhir, pembahas kita hari ini yang akan mengulik hasil riset, yaitu Mbak Hani, yang merupakan seorang akademisi di bidang psikologi dan studi gender. Mbak Hani sendiri sebagai dosen di UPI sejak tahun 2002 di Fakultas Ilmu Pendidikan. Mbak Hani meraih gelar master dan doktornya dalam bidang gender studies dari Melbourne University dan berlatar belakang ilmu psikologi dari Universitas Gadjah Mada. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke pembicara. Silakan Mbak Kanti dan Mbak Sofia. Oh, oke. Oke, baru keluar sekarang suaranya ya. Terima kasih banyak Mas Rian atas perkenalannya. Saya langsung aja ya share sedikit paparan yang sudah kami siapkan, saya dan Mbak Sofi siapkan. Kalau nggak salah jatahnya cuma 20 menit ya total untuk saya dan Mbak Sofia. Jadi nanti tolong diingetin ya Mas ya. Ya, nanti kita kasih aba-aba. Oke. Udah kelihatan slide saya? Udah nih. Oke. Kita bikin
slide share ya. Oh, sorry. Kita buat slideshow. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semuanya. Pertama-tama mungkin terima kasih dulu ya atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya dan Mbak Sofi senang sekali siang ini bisa sharing sebuah studi sederhana yang kami mulai di sekitar bulan Juni ya, Mbak Sofi ya. Dan ini betul-betul berangkat dari pengalaman kami berdua ya sebagai perempuan pekerja juga gitu ya. Nah, sebelum itu mungkin kalau boleh saya minta semua yang hadir untuk berinteraksi sedikit kali ya supaya seru-seru dikit gitu ya. Saya mau share link ini, jadi saya harus keluar dulu kayaknya nih di chat room. Mohon teman-teman bisa ikutan pollingnya ya, diklik link yang tertera di dalam chat room. Kemudian tolong dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya apa sih yang saya taruh di situ ya? Pertanyaannya adalah bagaimana berikan satu kata untuk memaknai pengalaman Anda pandemi. Satu kata. Kata apa yang paling menggambarkan pengalaman Anda bekerja selama pandemi? Pertanyaannya. Mungkin saya kasih waktu 1 menit, bisa? Mas Rizal dan Mas Cekat sama Mas Rian boleh ikutan loh. Ya, ini udah diklik. Semangat sekali. Oke. Kita mau lihat dulu hasilnya ya. Saya lemot ini, masih muter-muter ini, belum ya, keluar. Sama nih muter. Oke. Kita lihat hasilnya ya. Ada yang jawab ajaib, absurd. Aduh, iya. Macet loh, berarti mungkin masih banyak sering ke kantor kali ya. Bebas. Oke, saya bisa relate nih, bebas. Ada yang bilang khawatir. Apalagi sampai kita tunggu dulu ya, teman-teman silakan yang belum sharing pendapatnya. Kata apa yang paling menggambarkan pengalaman Anda bekerja selama pandemi? Chaos. Aduh, luar biasa ya. Memang kita sudah jalan berapa bulan nih dari Maret ya. Maret sampai September, kurang lebih April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Berarti bulan ini sudah menginjak 6 bulan ya. Menikmati, ada yang menikmati nih. Alhamdulillah, ada yang masih bisa menikmati. Non-stop. Nah, ini sesuatu yang kelihatannya nanti bakal kita bahas ya, Mbak Sofi ya. Mbak Sofi kayaknya sekarang sambil WFO nih, Mbak ya? Iya, Mbak Kanti. Aduh, luar biasa. Oke, masih ada lagi yang mau sharing? Kayaknya yang hadir sekitar 20 orang nih ya, masih banyak nih yang belum sharing nih. Kata apa yang paling menggambarkan pengalaman Anda selama pandemi? Diklik linknya, nanti tinggal input jawabannya. Anonymous kok, ya. Boleh jawab apa aja. Mau ngomongin bos, boleh nggak ya, Mbak Sofi? Boleh aja. Itu kenapa ada yang besar, ada yang kecil gitu, Mbak? Wah, itu pertanyaan bagus tuh. Aku nggak juga kenapa. Apa karena ada yang menjawab ajaib lebih dari satu orang? Nggak tahu juga deh. Namanya juga ajaib, jadi paling besar. Oh, mungkin itu kali alasannya ya. Oke, masih ada lagi?
Ayo, jangan malu-malu, di-share kira-kira apa pandangan Anda, kata apa yang paling menggambarkan pengalaman Anda bekerja selama pandemi. Oh, kata Mbak Fitri, itu yang besar karena frekuensi, Mbak. Jadi kayaknya yang jawab ajaib lebih dari satu orang ini ya. Iya tadi aku bilang gitu juga. Mungkin karena itu ya. Luar biasa nih, kok bisa ajaib ya bekerja selama pandemi ya. Oke, belum ada lagi yang mau share, nggak apa-apa. Nanti kita ini live terus ya pollingnya, jadi silakan kalau teman-teman tiba-tiba terinspirasi pengen sharing gitu ya, boleh di-input saja di polling kita. Nanti di akhir presentasi kita bisa ngintip lagi ya, bisa intip lagi. Oh, ada yang nambahin nih, lelah, aneh ya, lelah dan aneh. Lelah kayaknya setuju ya Mbak Sofi ya. Gimana Mbak Sofi? Lelah tapi bahagia. Lelah tapi bahagia, oke. Belum ada yang jawab bahagia nih. Oke, nggak apa-apa. Kita pindah dulu ya supaya kita bisa lanjut dengan materi yang sudah saya siapkan bersama Mbak Sofi tadi. Ya, oke. Jadi bisa dilihat ya dari polling singkat kita tadi, memang ada beragam cara ya kita bisa memaknai pengalaman kita selama bekerja di masa pandemi ini gitu ya. Nah, kalau agenda kita siang ini yang jelas saya akan membuka dengan sedikit latar belakang dan metodologi, lalu dilanjutkan oleh Mbak Sofi yang akan memaparkan profil responden dalam studi kami serta temuan survei. Kembali lagi ke saya nanti untuk membicarakan temuan wawancara, dan terakhir saya akan menampilkan beberapa poin yang bisa kita diskusikan bersama. Nah, latar belakang mungkin kita semua sudah mengetahui ya bagaimana sih pandemi ini berdampak kepada kehidupan kita gitu ya, termasuk aspek bekerja dan bagaimana di media sosial, di kanal-kanal berita gitu ya, banyak diceritakan bahwa perempuan bekerja itu sangat terdampak ya selama COVID ini gitu ya. Mereka harus memikul yang namanya double burden, bahkan triple burden gitu. Double burden itu apa? Yang pertama ya, mereka sebagai pekerja punya tugas-tugas ya dari bosnya di kantor, dan yang kedua begitu mereka sampai rumah, mereka harus melakukan yang namanya pekerjaan rumah tangga. Itu sering disebut sebagai second shift gitu ya, shift kedua. Ada juga yang menyebut triple burden. Nah, triple burden ini misalnya perempuan itu harus ikut memikirkan katakanlah orang tua gitu ya, orang tua yang sudah sepuh, bagaimana kondisi mereka, kebutuhan mereka sehari-hari. Tapi ada juga yang memaknai triple burden ini sebagai kehadiran perempuan itu di komunitas gitu ya, misalnya di RT RW, di lingkungan tempat mereka tinggal, keluarga itu tinggal gitu ya, mereka tetap harus punya presence gitu ya. Nah, saya sendiri dan Mbak Sofi adalah insider dari topik penelitian ini gitu ya, karena kami juga sama-sama pekerja kantoran, dalam artian kita bekerja di belakang meja gitu ya. Jadi kami menggunakan istilah ini untuk membedakan dari kelompok pekerja lain, misalnya teman-teman yang bekerja di sebagai buruh pabrik gitu ya, atau sebagai misalnya wira swasta yang berbisnis gitu ya. Kita semua sama-sama pekerja, tetapi kami fokus di sini sebagai untuk perempuan kantoran gitu ya, karena kami sendiri juga masuk di kategori itu gitu ya. Nah, ini yang muncul di media ya selama COVID, ada beberapa foto-foto, gambar-gambar ya yang mengilustrasikan gimana sih perempuan harus memanage ya kehidupan keluarganya dan pekerjaannya di saat yang bersamaan. Dari segi metodologi, riset ini mengambil pendekatan interpretivisme atau interpretivism ya bahasa Inggrisnya. Kami ingin menggali gitu ya, memahami pengalaman manusia yang beragam. Jadi memang tujuannya bukan untuk mengeneralisasi. Kenapa? Karena ya kami mengetahui atau meyakini bahwa penelitian yang mengeneralisasi itu memiliki banyak keterbatasan gitu. Jadi keinginan kami di sini betul-betul menggali pengalaman dan world view atau cara pandang
teman-teman perempuan pekerja kantoran gitu ya, bagaimana sih mereka menjalani pekerjaannya selama pandemi. Dan dengan metodologi ini kami mendapatkan peluang ya untuk menggali atau membedah nilai-nilai di masyarakat, bahkan harapannya nanti kita bisa juga bicara soal ketimpangan dan ketidakadilan gitu. Bagaimana dengan metodenya? Kami melakukan wawancara via telepon maupun Zoom. Kayaknya ada beberapa teman-teman yang jadi responden hadir ya siang ini ya. Terima kasih banyak. Jumlahnya kurang lebih 22 orang. Ini wawancara dilakukan oleh saya dan Mbak Sofi gitu ya. Kemudian di saat yang sama kami juga menyebarkan survei secara online. Dan alhamdulillah itu lumayan banyak ya yang berpartisipasi, Mbak Sofi. Ada 74 orang yang kami buka dari bulan Juni sampai Agustus 2020 ya. Oke, mungkin selanjutnya saya hand over ke Mbak Sofi ya, Mbak Sofi. Baik, siap Mbak Kanti. Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu ya. Untuk profil responden yang kami survei, ada 74 orang perempuan pekerja kantoran, di mana 64,9% atau sebagian besarnya berusia 31 sampai 40 tahun. Ya, saya pun termasuk di dalam range ini. Kemudian 24% yang lebih muda di rentang usia 20 sampai 30 dan ada 10% yang usia lebih senior ya, 41 sampai 50 tahun. Next, Mbak. Halo, ya. Kemudian pendidikan terakhir, mayoritas sekitar 65% itu latar belakangnya adalah S1, kemudian seperempat di antara responden adalah alumni dari pendidikan master atau S2. Secara domisili, belum. Ya, secara domisili 86,5% adalah para pekerja perempuan yang tinggal di sekitar Jabodetabek. Salah satu yang sejak awal banget menjadi epicentrum COVID ya, karena kalau sekarang sudah mulai banyak daerah lain yang zona merah atau bahkan zona hitam. Tapi kalau di sini kebetulan 86,5%-nya berasal atau tinggal di Jabodetabek, kemudian diikuti ada yang di Semarang, Malang, Jogja, Aceh, Bima, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Lanjut, Mbak. Ya. Dari 74 orang itu 56 diantaranya menikah, yang 18 tidak menikah. Ya. Kemudian jumlah anak yang dimiliki ada 42 orang yang memiliki anak lebih dari satu. Karena saya juga termasuk responden sebenarnya, saya termasuk di golongan ini. Mbak Kanti juga nih, ada tiga putra putri kami. Kemudian yang memiliki satu anak ada 11 orang dan yang tidak memiliki anak ada 21. Lanjut. Nah, salah satu yang menjadi perhatian ketika membahas isu ini adalah bahwa kita sebagai ibu atau sebagai orang tua itu menemani anak ketika belajar. Makanya ada pertanyaan, apakah Anda menemani anak belajar selama pandemi? Bisa dilihat di sini, 40 orang menjawab iya, sementara 34 menjawab tidak. Tidak ini bisa jadi karena belum punya anak. Tadi ada sekitar beberapa 20-an orang yang tidak memiliki anak. Sementara yang memiliki anak itu usianya ada yang di antara 0 sampai dengan 5 tahun dan ada yang 5 sampai 10 tahun. Jadi mungkin di golongan yang berwarna orange ini memang belum sekolah, mungkin masih playgroup seperti itu, dan yang biasanya butuh perhatian lebih untuk pendampingan sekolah itu yang usia 5 sampai 10. Itu ada point of stress tersendiri kalau menemani anak-anak sekolah, karena ternyata pekerjaan sebagai guru itu tidak gampang. Kami yang tidak berprofesi guru, beberapa termasuk saya pun merasakan itu. Lanjut. Nah, kemudian ada pertanyaan tentang siapa yang paling berperan dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah tangga. Di antaranya merencanakan menu, belanja, masak, mengurus anak, mencuci, dan seterusnya. Mayoritas menjawab diri sendiri. Jadi si responden yang merupakan seorang istri atau perempuan. Kemudian 5% adalah pasangannya, 4% orang tua, dan 14% itu dari asisten rumah tangga. Ya, kemudian untuk tempat bekerjanya, di sini macam-macam ya. Jadi ada yang di pemerintahan dan ada yang di swasta. Yang pemerintahan ada 50%, teman-teman bisa lihat yang berwarna biru itu.
jadi merupakan ASN atau PNS. Kemudian 35% adalah pegawai swasta, dan sisanya itu tersebar ya, ada di perusahaan swasta internasional, ada badan internasional, atau ada yang profesi mandiri atau dosen. Kemudian lama bekerja di perusahaan tersebut, mayoritas itu sudah antara 10 sampai 20 tahun, ada 74%, jadi sudah istilahnya memahami banget proses bisnis perusahaan dan sebagainya karena bukan orang baru seperti itu. Kemudian tetap ada 17% yang kurang dari 5 tahun dan yang senior ini sepertinya 20 tahun ke atas ada 8%. Lanjut, Mbak. Kemudian skala bisnis perusahaannya ada yang pegawainya sedikit sekali, 10 orang itu yang berwarna biru, kemudian ada yang antara 10 sampai 50 orang, 18% 51 sampai 100, yang paling banyak di antara 100 sampai dengan 1000 orang, dan 25% di atas 1000 orang. Nah, sebagian besar responden kita berada pada level staf atau pelaksana yang sudah berpengalaman selama beberapa tahun, dan beberapa juga sudah merupakan manajer yang berada pada mid level. Bahkan ada juga Kaprodi, kepala prodi di universitas, salah satu responden kita. Itu ada beberapa tulisan kecil-kecil itu ya, titel jabatannya apa atau pekerjaannya apa. Oke, lanjut. Kemudian ada pertanyaan, apakah pekerjaan Anda membutuhkan tingkat interaksi tatap muka yang tinggi dengan orang lain? 51% menjawab iya, kemudian yang menjawab tidak ada 37%, dan yang lainnya bervariasi. Sementara, apakah pekerjaan Anda dapat dikerjakan secara mandiri di mana saja? Sebagian besar atau 82% menjawab iya. Yang menjawab tidak itu hanya sekitar 9%. Dan selebihnya adalah kombinasi. Lanjut. Ini adalah temuan. Kalau tadi kita sudah bicara profil, sekarang ke temuan survei. Bagaimana Anda menilai baik buruk pengalaman bekerja selama pandemi ini? Menilai 1 artinya tidak baik, kemudian yang baik sempurna adalah 10, dan jawabannya bervariasi ya. Kalau boleh dilihat itu sama saja antara grafik yang warna biru dan yang warna marun. Kebanyakan menjawab di 8, di angka 8. Ada 2 orang yang menjawab di angka 10, kemudian ada yang 7 itu ada 25,7%. Nah, kemudian kami tanya alasannya apa memberikan skor tersebut. Ada yang menjawab secara keseluruhan pekerjaan tetap bisa dilakukan, tapi masih ada kendala seperti untuk alasan kesehatan harus menyiapkan makan sendiri sehingga menyita waktu bekerja, ruang kerja yang kurang kondusif, banyak biaya yang bertambah seperti listrik dan internet, terus waktu bekerja yang semakin tidak menentu karena batas antara istirahat dan waktu bekerja semakin pudar begitu ya. Ada juga yang menjawab bahwa kebijakan kantor tidak jelas, situasi tidak kondusif untuk WFH. Atasan demanding. 10 itu baik sekali ya Mbak Sofi ya? Iya, 10 itu baik sekali Mbak. Jadi banyaknya nih 5 ke atas ya sebetulnya ya. Iya Mbak. Oke. Jadi begitu, ada beberapa alasan mereka menjawab angka tersebut. Selanjutnya. Dari yang tadi itu sebenarnya udah mulai kelihatan potensi-potensi stresnya ada di mana. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tentang tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan atau well-being. Ini sebenarnya ada rentang ya, yang sebagian besar jawab tuh di antara 5 sampai dengan 10 ya. Cuman ada 2 orang yang agak outlier ini Mbak ya. Ada yang menilai 1 gitu ya. Nah, nanti akan dijelaskan mungkin lebih lanjut sama Mbak Kanti, tapi kita intip sedikit ya beberapa di situ alasan memberikan angka tersebut. Katanya, pandemi menghadirkan sisi positif, bisa berkumpul setiap hari dengan anak-anak dan suami, lelah tapi tenang dan bahagia dalam situasi yang tidak menentu saat ini. Lalu ada yang bilang tidak ada yang berubah dari pendapatan, tapi stres yang meningkat, kemudian tidak ada pengurangan penghasilan walau sedang pandemi, atau ada yang bilang saya sangat bahagia selama pandemi karena tidak harus keluar rumah, bisa lebih banyak waktu untuk mencari ide, inspirasi, dan lain-lain. Lanjut. Ya, ini adalah salah satu responden kita, kalau teman-teman perhatikan. Ini kebetulan kakak saya sendiri ya. Dia sepertinya tidak bisa bergabung karena lagi WFO juga. Mungkin load pekerjaannya, bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, salah satu pemeriksa pajak. Tangan kanannya lagi ngulek sambel, gitu kan. Terus tangan kirinya itu megang handphone untuk Zoom meeting
webinar gitu dari kantornya, sedang semacam kayak pelatihan mandiri kantor seperti itulah. Jadi videonya harus menyala. Tapi beliau adalah salah satu responden yang sangat enjoy dengan situasi saat ini karena lebih banyak waktu buat keluarga. So dia mengesampingkan stres yang timbul karena harus double-double yang diurusin di rumah. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Oh iya, sedikit kelewat. Itu tadi juga sambil feeding anaknya. Cuma ketika difoto memang dilepaskan dulu. Oke. Nah, ini tingkat stres atau konflik yang dihadapi oleh responden ini variatif ya. Kelihatan ada yang agak rendah dan agak tinggi, tapi yang menonjol adalah ada kisaran 3, kemudian 5, 7, 8, sepertinya variatif sekali, dan di situ juga... Satu apa, Mbak Sofi? 1 apa, 10? Oh iya, 1 itu stresnya rendah ya. Kalau 10 itu stres banget. Bukan Mbak Kanti kan ya, yang 10? Nggak, aku nggak ikut ngisi survei. Oh, Mbak Kanti nggak ikut, aku doang yang ikut ya. Oke. Salah satu yang mungkin bisa di-highlight di situ kan, karena kita tidak hanya soal bagaimana mengatur pekerjaan sebagai wanita pekerja atau sebagai ibu, tapi juga kita berada dalam situasi pandemi ya kan. Jadi stresnya itu juga banyak faktor gitu seperti itu, dan kondisi tiap perempuan memang berbeda-beda sih. Gitu. Ini ada salah satu cerita dari salah seorang guru. Saya juga baru baca ini, jadi kayaknya pengen appreciate ke guru-gurunya anak-anak saya. Beliau bercerita, meskipun bekerja dari rumah, namun tuntutan terhadap guru untuk melaporkan kinerja sangat berat. Kami harus bekerja lebih ekstra. Jika dalam kondisi normal kami bekerja dari jam 7 hingga 3 sore, sekarang hampir 24 jam. Banyak yang tertunda, kemudian ada yang menghubungi malam-malam hanya untuk nanyain tugas dan sebagainya. Lanjut. Ini ada beberapa hal yang positif dan negatif yang diutarakan oleh para responden kami. Yang positif diantaranya adalah ada yang bilang hubungan dengan suami lebih intens dan harmonis karena waktu bersama jadi lebih banyak. Tapi nanti di sisi negatif saya juga baca ada yang malah ketika sama-sama kerja di rumah, akhirnya malah berantem. Gitu. Jadi macam-macam sih memang ya. Ada yang bilang salah satu negatifnya juga adalah over paranoid terhadap kebersihan. Terus kemudian anak-anak full di rumah, kita tetap bekerja. Exposure mereka terhadap gadget jadi terlalu banyak gitu. Jadi dimensinya itu luas banget ternyata ya Mbak Kanti. Thank you nih. Aku jadi tadi pengen ngomong di awal, jadi sekarang baru keinget. Makasih udah diajak join untuk riset ini Mbak Kanti. Ya, untuk belajar. Jadi kita memang sengaja bikin model pertanyaannya, jawabannya banyak yang terbuka ya Mbak Sofi. Jadi misalnya mereka dapat pilihan jawaban 3, 4, tapi terus selalu kita tambahkan lainnya gitu ya. Jadi mereka selalu punya kesempatan untuk menjawab jawaban sendiri yang mungkin tidak terwakilkan gitu ya di dalam pilihan jawaban. Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan seperti uraikan mengapa gitu ya. Seperti jawaban ini kan sebetulnya ini jawaban terbuka seperti wawancara tertulis gitu ya. Jadi banyak sekali insight yang kita dapat memang. Oke, lanjut Mbak. Iya, Mbak. Satu lagi dari hal yang positif nih, salah satu ada yang bilang, saya sangat senang dalam situasi pandemi sempat merasakan WFH, berkumpul dengan suami dan ketiga anak saya, termasuk yang baru berusia 3 bulan. Ini berarti baru melahirkan ya, rasanya seperti cuti melahirkan yang diperpanjang. Lalu kemudian yang di negatif ada satu lagi yang pengen saya bacakan. Pemikiran menjadi terisolasi dari kehidupan bersosialisasi. Oke, lanjut Mbak. Oke. Ya, sekarang bicara tentang kebijakan organisasi, ternyata 86,5% mengatakan bahwa kantor saat ini memberikan kombinasi antara WFH dan WFO dengan beberapa kriteria. Mayoritas seperti itu, tapi ada juga yang menjawab tidak jelas untuk keduanya. Lalu bagaimana sikap atasan terhadap Anda selama pandemi sejak Maret hingga hari ini? Berimbang jawabannya antara yang berwarna biru dan orange. Yang berwarna biru mendorong untuk kerja di rumah, ada 40%, sementara 29,7% mengatakan didorong untuk kerja di kantor. Oke, lanjut. Ini additional yang terakhir dari saya, bahwa kita untuk menjamin distribusi responden, kita ada banyak sekali instansi yang coba kita minta perwakilan perempuannya untuk menjadi responden. Dan seperti itulah, ini nggak semua kita tampilkan ya Mbak ya.
Cuma Iya. ada dari pemerintah dan ada dari swasta. Ya. Silakan dilanjut Mbak Kanti. Oke, Mas Rian, kita punya berapa menit lagi ya, Punten? Masih setengah jam? Nggak setengah Iya, jam. masih setengah jam. Benar, nanti nggak ada waktu diskusi. Jadi saya bisa ngira-ngira berapa menit lagi kira-kira, Mas. Kayaknya nggak ada timernya nih, Mas Rian. Oke, nggak apa-apa. Aku coba cepet aja ya supaya bisa move on ke Mbak Hani. Oke, dari wawancara yang kami lakukan kepada 22 orang responden gitu ya. Kami coba mengelompokkan, kalau di studi kualitatif itu biasa kita mengelompokkan temuan kita berdasarkan tema-tema yang katakanlah ingin kita angkat gitu ya, ingin kita kupas, ingin kita gali lebih lanjut gitu. Jadi ini bukan semata sesuatu yang muncul frekuensinya paling banyak misalnya gitu ya, tapi mungkin satu isu yang ingin kita, yaitu tadi ingin kita gali, ingin kita diskusikan gitu ya. Yang pertama adalah terkait bagaimana sih perempuan dalam studi kami memaknai bekerja di masa pandemi? Apakah buat mereka itu berkah atau musibah gitu ya? Memang karena dari desain studinya kualitatif, kami tidak bisa membuat kesimpulan seperti studi pada umumnya gitu ya, sekian persen bahagia gitu misalnya ya, walaupun sebenarnya bisa sih kita lihat hasil survei misalnya ya, kalau kita fokus ke wawancara kita akan sulit melakukan hal itu gitu. Jadi yang perlu saya hadirkan di sini adalah nuansanya gitu ya, jadi keragaman jawabannya, bagaimana memang tiap individu itu mempunyai pengalaman yang beragam dan cara pandang yang beragam gitu ya. Cuman ada satu komentar yang mungkin saya bisa jadikan ilustrasi gitu ya, bagaimana ini semacam menjadi dilema gitu ya buat perempuan ya. Tania yang bekerja di Jakarta, ini nama samarannya, jadi semua nama yang saya tampilkan di presentasi siang ini adalah nama samaran gitu ya. Kalau mau jujur lebih enak kerja di kantor, lebih efektif. Tapi siapa sih yang nggak senang kerja di rumah ya, bisa sama anak gitu ya. Jadi kalau dari jawaban Tania ini saya menginterpretasikannya memang ternyata bekerja di rumah itu bukan sesuatu yang ideal gitu ya buat para perempuan. Macam-macam alasannya. Ada yang pertama tidak memiliki gadget yang memadai. Kedua tidak punya ruangan yang memadai untuk membantu mereka konsentrasi untuk fokus dengan pekerjaan. Atau alasan lain terkait ya misalnya masih punya anak kecil ya yang nggak bisa dipisahkan begitu saja, misalnya harus kerja tiba-tiba anak butuh diperhatikan dan lain sebagainya, jadi jauh lebih sulit gitu. Dan inilah yang membuat perempuan sebetulnya seperti Tania ya merasa lebih enak kerja di kantor gitu ya, jelas jam berapa dia datang, pekerjaannya apa, bisa dikerjakan dengan semua alat-alat yang memang sudah disiapkan untuk itu gitu ya. Sementara kalau di rumah lain lagi ceritanya. Tapi kemudian perempuan-perempuan ini juga merasakan terutama yang tinggal di Jakarta mungkin ya, bahwa mereka itu sehari-hari sebelum pandemi betul-betul struggling ya, harus meninggalkan anak di rumah entah dengan pembantu atau dengan orang tua. Kemudian ya mungkin yang punya pembantu juga tidak selalu tenang gitu ya, karena pembantu bisa tiba-tiba berhenti gitu, asisten rumah tangga bisa tiba-tiba minta mudik, minta pulang ke kampung halamannya dan lain sebagainya gitu. Jadi kelihatan buat mereka begitu pandemi mereka ada di rumah, mereka bisa langsung melihat anak-anak mereka, bisa mendampingi gitu ya, tidak ada perasaan bersalah gitu ya, harus ninggalin dan baru nanti ketemu di saat sudah sore atau bahkan sudah malam gitu ya. Jadi inilah yang membuat mereka jadi dilema ya, mau menjawab apakah saya happy atau tidak gitu ya. Jadi selalu ada dua sisi. Kemudian yang kami ingin angkat lagi juga adalah tentang peranan atasan dan kebijakan organisasi gitu ya. Karena ini ada beberapa pertanyaan yang kami munculkan saat wawancara gitu ya, dan ini juga sangat bervariasi melihat tipe organisasinya, mereka berada di sektor apa, apakah sektor pemerintah atau sektor swasta, kemudian apakah mereka punya referensi kebijakan di katakanlah head office-nya di luar negeri gitu ya, yang di negara yang lebih maju dan punya praktek di lingkungan kerja yang lebih mature atau lebih advance atau lebih humanis misalnya gitu ya. Jadi ini salah satu contoh yang mungkin kebalikannya ya dari yang tadi saya bilang humanis, ini yang mungkin agak-agak lebih menyulitkan buat pegawai gitu ya. Rina berkata kebijakan kantor
meminta harus bikin target kerja kalau mau WFH. Jadi kalau ingin WFH, kalau ingin dibolehkan bekerja dari rumah, maka Anda harus membuat target-target kerja. Gitu. Jadi dari sisi institusi kelihatan tidak tidak memudahkan gitu ya buat pekerja untuk mengambil opsi bekerja dari rumah. Justru mereka membuat peraturan-peraturan tambahan untuk mempersulit gitu ya supaya orang tidak mengambil pilihan itu. Kemudian ada juga jawaban Santi, selama anak sekolah dari rumah, kita juga WFH. Nah, ini mungkin Santi cukup beruntung ya, termasuk yang beruntung karena perusahaannya tempat dia bekerja ternyata punya kebijakan yang cukup peka dengan kondisi para perempuan bekerja ya. Jadi selama ibu-ibu ini tidak mengirim anaknya ke sekolah, maka dia boleh WFH gitu ya. Tapi saya juga tanya nih, jadi kalau bapak-bapak tetap harus ke kantor dong? Iya gitu ya. Jadi seakan ada bias juga di situ ya. Jadinya otomatis orang berpikir, oke, kalau Anda perempuan itu tanggung jawab Anda untuk menjaga anak-anak di rumah gitu ya. Sementara yang bapak-bapak tidak mendapatkan privilege itu. Selanjutnya ada cerita juga dari Mila ya. Mila bilang bahwa dia sengaja memasukkan agenda sekolah anak ya, mendampingi anak mengerjakan sesuatu, atau ada kelas online, atau ada kelas mengaji dan lain sebagainya, yang menurut dia itu penting ya, sengaja dia masukkan ke dalam kalender. Jadi mereka punya sistem di organisasinya, di perusahaan tempat dia bekerja, kalau mau booking untuk meeting, share kalender gitu ya. Jadi Mila ini sengaja memasukkan agenda itu gitu ya, untuk memberi sinyal gitu ya kepada bosnya, atasannya, atau koleganya bahwa dia tidak bisa diganggu di jam-jam tertentu, di hari-hari tertentu gitu ya. Kemudian yang terakhir ada jawaban menarik dari Vida di Depok ya, yang mengaku bahwa dia termasuk yang ceplos-ceplos kalau merasa ada sesuatu yang diinstruksikan oleh atasan tapi tidak sesuai dengan katakanlah concern yang dimilikinya gitu ya. Misalnya dia dipaksa untuk ke kantor di saat kondisinya tidak memungkinkan, dia harus pulang pergi biasanya dengan kendaraan umum gitu ya. Jadi dia sengaja untuk menyampaikan gitu ya, mengambil pilihannya untuk ya itu tadi ceplas-ceplos karena Vida merasa dia sudah tidak ada ambisi untuk mengejar karir gitu ya. Bahkan dia juga bercerita dia sempat punya keinginan untuk resign dari pekerjaannya gitu ya. Jadi kita bisa lihat berbagai variasinya gitu ya. Ada orang-orang seperti Vida, dan di dalam studi kami ada beberapa memang yang cukup santai gitu ya melihat karirnya. Jadi kalau mereka merasa ditekan gitu katakanlah ya, mereka bisa dengan enteng menolak misalnya gitu ya, atau ya memberikan argumen-argumen yang istilahnya membela kepentingan mereka gitu ya. Oke, kemudian dari temuan wawancara itu juga kami mencoba mengelompokkan ya. Jadi kelihatan sekali ada kontras ya antara praktek di tempat kerja yang begitu kental surveillance-nya ya, elemen surveillance seperti penggunaan open kamera ya. Jadi kalau kita absensi sekarang tidak bisa lagi hanya login ke sistem dengan mengetikkan sesuatu atau klik sesuatu, tapi harus aktifkan kamera gitu ya. Mengaktifkan kamera ini nanti akan tersambung dengan GPS, jadi langsung kelihatan tuh lokasinya pegawai ada di mana. Nah ini kalau dari literatur manajemen ya, terutama studi kritis manajemen, ini termasuk kategori surveillance ya, surveillance di tempat kerja yang cenderung mendehumanisasi pekerja gitu ya. Jadi mereka kehilangan nilai-nilai manusianya gitu ya, karena mereka kemudian dianggap sebagai objek ya, objek yang harus dikontrol senantiasa gitu ya. Nah, kemudian ini juga memunculkan konflik ya dengan tugas-tugas terkait keluarga gitu ya. Misalnya teman-teman yang harus ditempatkan di suatu kota yang jauh dari daerah asalnya gitu ya. Ini kan ada beberapa dari sektor pemerintah ya yang kemudian ditempatkan di satu kota jauh dari keluarga dan mereka harus memenuhi berbagai ketentuan dari instansinya gitu ya, dan ini menimbulkan konflik ya dengan caring load
caring role dan caring duties. Nah, ini berlaku umum sebetulnya, tidak hanya kepada pekerja perempuan, pekerja laki-laki pun juga menghadapi konflik ini. Kemudian sistem absensi yang kaku, mudah menjatuhkan sanksi disiplin. Ada cerita tentang kalau misalnya sistem online itu kan tidak selamanya smooth ya, selalu ada aja glitch-nya, ada selalu error-nya gitu. Apalagi kita belum lama gitu ya menerapkan sistem ini gitu. Jadi ada aja orang-orang yang kemudian kehilangan tunjangannya atau bahkan terkena sanksi disiplin gitu ya, hanya karena itu tadi persoalan teknologi. Gitu. Selain itu yang kami temukan juga bahwa ada persepsi ya dari atasan bahwa pegawai ini selama masa WFH ini sebetulnya kesempatan buat mereka bermalas-malasan. Nah, menurut saya ini cara pandang yang sangat problematis ya, dan perlu kita gali lebih lanjut ya. Kenapa sih para bos selalu berpikir anak buahnya itu pada malas-malasan saat WFH gitu ya? Padahal WFH ini pun kondisinya kita sedang dalam pandemi ya, dengan kondisi yang tidak menentu, cari apa-apa susah, mau keluar rumah takut gitu ya. Ada cara pandang yang betul-betul bermasalah menurut saya lihat di sini gitu ya. Nah, di sisi sebaliknya tentu saja ada juga organisasi-organisasi yang sangat humanis ya memperlakukan pegawainya gitu ya, gimana mereka sangat menghormati waktu untuk beristirahat, ada batasnya gitu ya, kapan bekerja, kapan beristirahat. Bahkan ada yang mempraktekkan namanya team norm ya, jadi mereka bersepakat gitu ya. Ada satu peraturan nih, aturan main yang semuanya paham gitu ya. Di antaranya misalnya kalau ada bos yang ngirim email di luar jam kerja, maka dia akan meninggalkan disclaimer di bawah emailnya, Anda tidak perlu membalas email ini gitu ya. Nanti balasnya pada saat sudah masuk jam kerja aja gitu. Jadi ada kesepakatan bersama gitu ya antara anak buah dan atasannya bahwa mereka tidak boleh memaksa satu sama lain untuk bekerja di luar jam kerja gitu. Dan juga ada juga yang menggarisbawahi pentingnya pengakuan ya dari organisasi, dari para pimpinan gitu ya, para eksekutif di organisasi, bahwa saat ini kita sedang mengalami krisis gitu ya, dan bahwa keluarga dan keselamatan jiwa adalah yang utama. Mereka punya berbagai macam prosedur gitu ya, kalau ternyata ada yang ada yang positif di kantor seperti disinfektan itu dilakukan, sanitasi itu dilakukan seperti apa setiap hari, apakah setiap minggu gitu ya. Semua orang tahu bahwa lingkungan kerja itu hanya boleh diakses ketika kondisinya aman gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin temuan. Oke, tentang kebijakan ramah perempuan. Nah, ini menarik juga nih saat kita ngobrol-ngobrol ya Mbak Sofi. Kalau kita tanya kebijakan ramah perempuan itu biasanya jawabannya tentang ini nih, ruang ibu menyusui di kantor sudah ada gitu ya. Kemudian juga kebijakan yang membolehkan ibu-ibu yang hamil maupun yang punya balita untuk WFH gitu ya, sementara yang bapak-bapaknya tidak dan ibu-ibu yang tidak punya balita juga tidak gitu. Nah, ini kan sebetulnya tidak serta-merta menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan perempuan ya, karena secara otomatis berarti ibu-ibu yang punya balita harus bekerja dan menghandle semuanya sendirian gitu ya, karena bapak-bapaknya tidak masuk kategori, bapak-bapaknya harus masuk kantor gitu. Oke, yang keempat, tentang suami support system. Nah, ini juga dari jawaban-jawaban yang kita dapatkan, ini menarik ya, bagaimana menganggap suami itu sudah cukup membantu, diantaranya alasannya karena suami nggak ngeluh gitu ya, nggak ngeluh. Jadi saya bisa melihat sedikit sekali gitu ya yang perlu dilakukan suami untuk dianggap sebagai support system gitu, sekedar nggak mengeluh aja itu udah membantu gitu ya. Apakah kita tidak boleh berharap lebih dari mereka? Nah, ini menarik ya, ilustrasi dari The Guardian kalau nggak salah ya, ini saya dapat dari The Guardian, bagaimana perempuan itu memikul begitu banyak mental load ya, dari segi pekerjaan rumah tangga, mereka yang merencanakan, mereka yang membagi-bagi gitu ya, dan lain sebagainya. Sementara suami itu biasanya hanya menerima instruksi dan pasif gitu ya sifatnya. Nah, ini mungkin sesuatu yang kita semua bisa sama-sama diskusikan dan refleksi gitu ya. Kemudian ekosistem terkait negosiasi, bagaimana perempuan bernegosiasi dengan pasangannya di
rumah tangganya masing-masing pun juga bervariasi. Ada Mbak Nisa di Jakarta yang menceritakan bahwa semenjak dia menikah ya, dia itu sengaja membiasakan suaminya untuk ikut terlibat gitu ya. Ini katanya nih begini nih, salinglah Mbak, jangan pernah jadikan pekerjaan rumah itu kewajiban kita. Itu seperti suamiku. Jadi dia sharing ya bahwa suaminya juga dari kecil tidak dibiasakan bekerja di rumah, tapi begitu menikah semuanya harus berubah. Jadi Mbak Nisa ini termasuk salah satu yang cukup firm ya dalam menyampaikan bahwa dia tidak mau ditumpukan ya segala pekerjaan rumah tangga itu pada dirinya, dan mungkin terus-menerus bernegosiasi ya, terus komunikasi dan mempersuasi suaminya juga mungkin ya untuk bisa terlibat lebih banyak dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Nah, lain lagi ceritanya dengan Mila ya. Mila bercerita bahwa gue sudah coba delegate ke suami. Ini bicara tentang tugas mengawasi anak dengan pekerjaan sekolahnya ini kalau nggak salah ya. Iya betul, tentang pekerjaan sekolah anak. Tapi dia nggak punya ownership gitu. Coba juga ke mbak gue, tapi nggak bisa. Dia juga leadership di kantornya. Jadi Mbak Mila di Jakarta bicara bahwa sang suami sudah mengakui bahwa dia tidak punya ownership, artian tidak bisa engage ya dengan apa yang didelegasikan oleh istrinya, yaitu mengawasi anak sekolah gitu ya dengan tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Dan Mbak Mila pun juga memaklumi gitu ya, karena suami saya juga memegang posisi sebagai one of the leaders di perusahaan gitu kan, jadi posisi yang penting, dan juga dia sebagai tulang punggung katakanlah gitu ya, sebagai breadwinner di keluarga. Jadi mau nggak mau dia yang mengambil peran itu, dan dia membuat kompromi-kompromi dan membuat arrangement dengan katakanlah dengan pihak sekolah, misalnya kalau dia juga merasa kewalahan maka dia menyampaikan kepada guru dari sang anak dan lain sebagainya, dan menurunkan ekspektasi dan lain sebagainya gitu. Jadi ini menarik komentar Mbak Mila, dan ini mungkin sesuatu yang perlu kita gali dari responden yang lain ya, bahwa kemudian kalau laki-lakinya itu membawa penghasilan yang lebih banyak untuk keluarga, maka otomatis peran dia untuk keluarga akan lebih kecil gitu ya. Jadi dia bilang tidak tahu siapa yang jadi tulang punggung di keluarga gitu. Ini salah satu contoh yang dia berikan. Nah, mungkin terakhir yang bisa kita diskusikan adalah tentang ya itu tadi, bagaimana sih perempuan melihat kebahagiaan atau well-being-nya gitu, kebahagiaan, kesejahteraannya itu ternyata sangat beragam. Bagaimana menurut teman-teman yang hadir ini, mungkin teman-teman juga bisa kasih perspektif. Juga bagaimana konsep kantor ramah perempuan tuh masih bias gitu ya. Seperti tadi kita contohnya adalah ruang menyusui, contohnya masih sebatas itu gitu ya. Dan juga privilege-privilege yang diberikan kepada ibu saja, tapi tidak kepada bapak gitu ya. Kemudian bahwa mental load belum dikenal, jadi masih kebanyakan orang berbicara bagaimana mendistribusikan pekerjaan yang sifatnya fisik gitu ya, tapi seperti misalnya planning gitu ya, segala macam yang berlangsung di dalam kepala inilah itu belum menjadi pembicaraan gitu ya. Yang terakhir bagaimana kita bisa berpikir tentang supaya lebih banyak lagi organisasi yang sifatnya lebih humanis kepada pegawainya gitu ya, punya empati gitu ya, dan bisa peka terhadap kebutuhan-kebutuhan pekerja perempuan. Ini mungkin sesuatu yang juga menarik untuk kita diskusikan. Oke, terakhir cerita dan pengalaman perempuan adalah penting buat saya. Oleh karena itu kita mengadakan studi ini, alasannya karena kita ingin menghargai pengalaman perempuan, dan perempuan itu seringkali mengerjakan banyak sekali hal yang dianggap invisible, yang menjadi invisible gitu, tidak ada yang melihat, padahal pekerjaan orang lain itu sangat bergantung kepada apa yang dilakukan oleh para perempuan gitu. Ini yang berusaha disampaikan lewat buku Who Cooked Adam Smith Dinner gitu ya. Kalau misalnya Adam Smith bisa jadi seseorang yang begitu berpengaruh pemikirannya, sebenarnya siapa sih yang masakin makan Adam Smith gitu ya? Kita nggak ada yang pernah bertanya gitu ya. Mungkin itu dari saya. Kalau ada yang mau kontak, ini email kami. Terima kasih sekali atas kesempatan. Mungkin kita lanjut ke Mbak Hani ya. Ya, silahkan Mbak Hani untuk mengomentari hasil paparan tadi dari set Mbak Kanti dan Mbak Sofi.
kasih banyak. Ini suara saya cukup keras nggak? Kedengeran, Teh? Kedengeran ya? Oke, ini kayaknya ada masalah di headsetnya. Terima kasih Mbak Kanti dan Mbak Sofi, penelitiannya sangat menarik sekali ya. Dari penelitian Mbak Kanti dan Mbak Sofi ini, ya saya sebagai ibu dan perempuan yang bekerja juga dari rumah gitu sejak pandemi ya, merasa bahwa penelitian yang dilakukan Mbak Kanti ini bisa menyuarakan kegelisahan perempuan-perempuan yang lain ya gitu. Dari penelitiannya Mbak Kanti dan Mbak Sofi ini, kita tadi sudah mendengarkan bahwa ternyata pengalaman perempuan itu di masa pandemi ini sangat beragam ya, tidak homogen gitu. Yang perlu kita ingat adalah ada konteks, ada kondisi yang melatar belakangi pengalaman-pengalaman perempuan yang beragam itu, dan konteks dan kondisinya ini sangat beragam juga gitu ya. Kita lihat beberapa hal gitu yang dari tadi diulang-ulang oleh dalam penelitian ini adalah tentang double burden pada perempuan bekerja ya. Nah, perempuan bekerja ini sebelum pandemi juga punya double burden itu gitu. Ada beban ganda gitu. Karena awalnya perempuan dianggap sebagai individu atau manusia yang memiliki tugas sosial atau peran sosial sebagai ibu, sebagai pengurus rumah tangga yang ranahnya domestik begitu. Sedangkan laki-laki ranahnya udah dari zaman katakanlah zaman dulu ya, saya nggak tahu dulunya tuh sampai kapan gitu batasannya, tapi di masyarakat Sendente gitu ya, laki-laki itu ranahnya ada di luar rumah atau ranah publik. Nah, perempuan perannya lalu mengalami perluasan. Sekarang perempuan banyak juga berperan di ruang publik, sedangkan laki-laki tetap saja di ruang publik gitu ya. Walaupun sudah ada clue, ada dalam penelitian saya di tahun 2006 juga sudah menunjukkan bahwa ada ajakan perluasan peran laki-laki juga ke ranah domestik gitu ya. Ada ajakan itu, tetapi ajakan tersebut masih belum, katakanlah masih belum menjadi wacana dominan begitu. Sedangkan yang perempuan perempuan bekerja di ranah publik itu sekarang sudah menjadi hal yang sangat biasa yang kita lihat sehari-hari gitu ya. Sayangnya karena perempuan itu awalnya diposisikan sebagai orang yang berperan di ranah domestik dan peran domestik itu tidak bergeser, sehingga akhirnya perempuan mempunyai beban ganda. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sebelum pandemik gitu ya. Sebelum pandemi ini dalam konteks perempuan bekerja di kantor, ini konteksnya kan perempuan bekerja di kantor ya Mbak Kanti ya, saya nggak bicara perempuan yang bekerja di pabrik, perempuan asisten rumah tangga gitu ya, betul. perempuan di sektor informal kita itu di luar dari diskusi kita hari ini. Sebetulnya mereka juga memiliki pengalaman-pengalaman yang juga sangat menarik untuk kita pahami begitu ya. Nah, untuk perempuan yang bekerja di kantor sebelum pandemi, perempuan ini memiliki kesempatan untuk memisahkan, katakanlah seperti menggunakan switch on off gitu ya, tentang perannya. Jadi ketika di rumah dia on peran sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Ketika dia di kantor, dia off peran sebagai ibu dan pengurus rumah tangga, on sebagai pekerja begitu ya. Karena tubuh kita secara fisik kita juga berada di tempat yang berbeda, bukan di rumah begitu. Jadi switching itu akan lebih mudah sehingga beban ganda perempuan itu ada saatnya untuk beristirahat gitu. Jadi perempuan itu melakukan beban gandanya tapi satu-satu. Jadi beban domestik, terus dia pergi ke kantor, dia mengerjakan beban publiknya gitu ya. Di masa pandemik ini itu jadi satu di satu tempat ketika perempuan diharuskan untuk bekerja dari rumah. Peran dia di ranah domestik dan peran dia di ranah publik dilakukan di dalam tempat yang sama.
yaitu di rumah. Sehingga perempuan itu menanggung bebannya itu dalam satu waktu sekaligus. Ya, tentu saja ini juga tergantung dari usia anak gitu ya. Apakah anaknya sekolah atau tidak. Kalau seperti saya mungkin yang anaknya udah usia 10 sama 12 tahun dan anak saya udah cenderung mandiri, mungkin saya tidak punya terlalu banyak beban, tidak terlalu terasa beban ganda dalam mendampingi anak sekolah dan lain sebagainya. Tapi bayangkan anaknya yang baru masuk SD. Anak baru masuk SD kan baru belajar gitu ya si anak itu gitu ya, tentu perlu pendamping. Nah ini ibunya kebanyakan yang menjadi tumpuan belajar anak atau pengganti guru di rumah. Bayangkan ketika ibu tersebut juga pada saat yang sama harus juga bekerja dari rumah gitu, mengerjakan tugas-tugas publiknya gitu. Jadi beban ganda, beban triple burden ini jadi terasa sekali ya ketika work from home. Itu yang bisa saya lihat dari pengalaman teman-teman perempuan, teman-teman yang bekerja dari rumah ya. Tapi bagaimana perempuan-perempuan memaknai pengalaman triple burden-nya itu, ya peran sebagai ibu, peran sebagai pekerja, dan peran sebagai guru ya, yang dilakukan sekaligus dari rumah. Bagaimana mereka memaknainya, ternyata kita lihat dari penelitian Mbak Kanti dan Mbak Sofi ini sangat beragam. Tidak semuanya merasa itu tuh beban. Ada yang merasa bahwa itu berkah. Terutama mungkin kalau saya kaitkan konteksnya dengan pekerja-pekerja di Jakarta, yang kalau misalnya dia harus pergi ke kantor, dia akan membuang waktu untuk commute, untuk berpindah dari rumah ke kantor itu, katakanlah minimal 1 jam. Itu berarti kan buang-buang waktu 1 jam itu gitu ya. Sedangkan dari rumah ini dia bisa berinteraksi dengan anaknya, walaupun repot, riweuh, tapi riweuh bahasa Sunda ya, repot gitu. Tapi dia punya secara fisik bisa melihat anaknya, dan itu ternyata memberikan satu kepuasan tersendiri kepada perempuan tersebut. Ada juga yang merasa bahwa saya jadi lebih sering ketemu suami saya, yang biasanya mungkin ketemu dengan suami itu hanya berapa jam saja gitu dalam satu hari, karena sama-sama bekerja. Kita tahu di Jakarta itu kayaknya pulang kerja itu sekitar jam 8 malam baru sampai rumah, atau jam 7 malam mungkin paling cepat ya. Ini berdasarkan cerita teman-teman. Kalau saya sendiri tinggal di Bandung dan rumah saya dekat dengan kantor, jadi nggak mengalami hal seperti itu. Work from home ini juga menjadi berkah tersendiri. Tetapi ada juga mungkin ini tidak ada di penelitian Mbak Kanti dan Mbak Sofi. Ada juga perempuan-perempuan yang kebetulan kondisi relasi dengan suaminya itu tidak harmonis misalnya. Nah, perempuan yang seperti itu mungkin work from home ini menjadi beban yang lebih tinggi lagi buat dia, karena setiap hari dia harus menghadapi katakanlah hubungan yang tidak harus struggle, harus membuat satu strategi berada di dalam satu rumah dengan orang yang membuat dia tidak nyaman misalnya. Itu juga ada perempuan yang ada Mbak, ada yang benar-benar menjawab sangat tidak bahagia ya Mbak Sofi ya. Jadi itu ada. Malah berantem di rumah. Nah, malah berantem di rumah gitu. Iya, ada. Nah, jadi yang saya suka dari penelitian ini adalah bagaimana penelitian ini juga berusaha untuk mengungkapkan pemaknaan dari pengalaman work from home, pengalaman triple burden ini dari perempuan-perempuan, dan ternyata perempuan itu memiliki kemampuan untuk memaknai pengalamannya secara berbeda. Pengalaman perempuan tentu saja tidak ada yang universal, dan itulah yang sebetulnya kita perjuangkan dalam gender studies ya, bahwa multiple experience, multiple meaning dari experience itu. Dari penelitian Mbak Kanti dan pengalaman work from home ini juga kita bisa melihat bahwa ternyata cara kantor-kantor di Indonesia memanage karyawannya itu cenderung maskulin ya Mbak Kanti dan Mbak Sofi. Apa maksudnya maskulin di sini gitu?
kita tahu ranah mencari uang, ranah katakanlah pekerjaan-pekerjaan yang monetize gitu ya, yang menghasilkan uang itu adalah ranah maskulin. Karena laki-laki itu tugasnya laki-laki mencari uang begitu ya. Nah, ternyata kantor-kantor ini kebanyakan juga memanage kantornya dari kacamata itu, bahwa karyawan itu ketika bekerja harus berperan hanya sebagai karyawan, bukan sebagai ibu, bukan sebagai yang lain gitu ya. Jadi ketika kita sebagai karyawan, kita dituntut untuk melakukan peran kita sebagai karyawan, dan kantor menuntut kita melupakan peran kita yang lain gitu. Yang diuntungkan dari situ, karena dari struktur gender tradisional yang bertugas secara default, katakanlah quote and quote default, mencari uang adalah laki-laki, maka struktur maskulin di kantor-kantor itu tentu akan menguntungkan laki-laki daripada perempuan. Untuk perempuan sendiri akan sangat merugikan ketika dia di satu saat yang sama dia harus berperan juga sebagai ibu, sebagai istri, sekaligus karyawan. Jadi tidak bisa pure dia berperan sebagai karyawan, sedangkan kantor menuntut dia untuk berperan sebagai murni karyawan. Tentu itu membuat perempuan kesulitan. Dalam jangka panjang, kebijakan yang maskulin seperti ini akan merugikan. Dalam jangka panjang, kebijakan maskulin dikombinasikan dengan kondisi pandemi yang menuntut perempuan bekerja di rumah, itu akan merugikan karir perempuan. Karena tadi juga dari salah satu subjek Mbak Kanti kan sudah bilang, ya saya harus menunjukkan bahwa keluarga lebih penting, saya nggak peduli. Ada juga yang mengatakan saya tadinya udah mau resign begitu ya. Itu artinya itu menunjukkan bahwa sulitnya peran feminin perempuan itu dikombinasikan dengan tuntutan maskulin dari satu pekerjaan. Nah, tadi penelitian Mbak Kanti juga menyinggung kebijakan ramah perempuan ini ternyata masih bias gender begitu ya. Memang kelihatan sekali bahwa kebijakan ramah perempuan yang ada di Indonesia sekarang itu dasarnya adalah struktur peran gender tradisional ya. Jadi disesuaikan dengan struktur peran gender tradisional sehingga yang diberi izin untuk work from home lebih fleksibel itu adalah perempuan dibandingkan laki-laki gitu ya. Padahal sebetulnya kebijakan kantor itu seharusnya selain bersifat afirmatif gitu ya, tapi juga harus bersifat lebih long run ya, lebih visioner gitu untuk mendekonstruksi existing atau hegemonic gender structure gitu ya. Misalnya dengan mengizinkan juga laki-laki work from home karena harus menjaga anaknya. Nah, kebijakan yang seperti itu adalah kebijakan yang mampu mendekonstruksi struktur gender yang ada. Sedangkan yang selama ini dilakukan di kantor-kantor ternyata dari penelitiannya Mbak Kanti itu ternyata justru dia adopting traditional gender structure. Mengukuhkan kali ya? Mengukuhkan, iya betul, mengukuhkan walaupun memiliki nilai afirmatif ya, walaupun seperti itu. Tapi saya sih berharapnya si kebijakan kantor ini bukan hanya memiliki nilai afirmasi, tapi juga memiliki nilai untuk mendekonstruksi struktur yang ada. Mendekonstruksi apa bahasa simpelnya Mbak Hani? Merubah gitu. Merubah struktur gender yang ada sehingga lebih egaliter gitu. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya nggak tambah. Nggak apa-apa, nanti kita kan sambil diskusi nih, nunggu. Nah, ada diskusi, nanti tanya jawab aja kalau yang perlu diklarifikasi. Oke. Itu saja mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Dikembalikan ke Rian ya? Iya, Mas Rian. Ya, terima kasih ya Mbak Hani atas komentar dan bahasan terkait risetnya. Sekarang kita mungkin lanjut ke bagian diskusi kali ya. Mungkin Bapak atau Mbak Mas di sini ada yang pengen komentar atau sharing, bisa coba
Kalau di Zoom nih kan ada raise hand ya, nanti bisa diklik aja, nanti kelihatan di sini kita kasih waktu untuk sharing lah gimana pengalamannya selama ini, ataupun kalau ada yang ingin ditanyakan ke Mbak Kanti, Mbak Sofi, ataupun Mbak Hani. Ayo mungkin ada yang pengen sharing-sharing. Mas Rian, gimana Mas Rian? Mas Rian sharing duluan kali. Gimana kerja saat pandemi? Kalau ini kalau saya sendiri ya sharing ya. Mungkin kalau di tempat saya kerja sih emang kita kerja terus lah, jadi mau ada pandemi atau nggak ada tetap masuk. Cuman yang pengen aku garis bawah sih di tempat istri saya sih. Jadi sampai sekarang masih work from home dari melahirkan di awal tahun sampai sekarang masih work from home. Jadi memang kalau masalah kayak gini, apalagi bahasannya terkait mental health ya. Jadi menurutku kadang nggak bisa digeneralisir. Jadi sama kayak penelitian Mbak Kanti, memang harus dilihat per personnya gimana dampaknya. Tapi kalau di keluarga aku sendiri sih cukup oke sih dampaknya, karena memang di kantor istriku, di kantorku kebetulan cukup memfasilitasi sih. Walaupun kalau di kantorku sendiri tetap disuruh masuk semuanya. Kalau yang di kantor istriku karena perempuan kemudian menyusui, nggak diberikan, maksudnya terus WFH, jadi nggak ada peluang untuk WFO sampai kira-kira mungkin vaksin ditemukan kali ya, udah dibagikan ke masyarakat. Meskipun sekarang angka infeksi udah begitu ya, berarti Mas Rian tiap pulang ke rumah kayak gimana tuh desinfektan? Jadi harus bersih-bersih segala macam. Bingung juga sih Mbak, cuman kebetulan saya kan juga ASN ya, di bidang keuangan, jadi kayaknya emang negara, saya di pajak, jadi kayaknya harus kerja terus-menerus dari pemerintah. Oke. Merasakan nggak yang tadi saya sebut di presentasi, surveillance ya? Ya, kalau itu sih kayaknya, tapi sebenarnya kalau di tempat saya sih udah surveillance sudah dari sebelumnya, jadi dehumanisasi itu sebenarnya udah jalan kalau saya DJP itu udah jalan 3 atau 4 tahun yang lalu, jadi kayak aspek person tuh udah mulai terkikis lah, semua udah terdigitalisasi segala macam. Mungkin ada hal baiknya, cuman beberapa hal buruknya ya kayak tadi yang di riset Mbak Kanti dan Mbak Sofi utarakan. Dan malah sekarang semuanya ke arah situ semua kan. Mungkin secara dari satu sisi aspek pengawasan bagus, cuman dari sisi aspek person masing-masing kan nggak bisa diseragamkan hal kayak gitu. Rian, ada teman aku nih yang pengen sharing. Katanya protes burdennya perempuan tuh nggak cuma 2 atau 3, katanya lebih banyak. Mbak Yudanti Sani, silakan Mbak dinyalakan video dan suara. Silakan Mbak. Halo Mbak. Mana Halo Mbak. Iya Mbak, perkenalkan saya Danti. Saya salah satu PNS yang baru 2018 ini diangkat. Jadi memang benar kata Mbak Sofi, kalau kita tuh perempuan dari awal sudah dibilang double burden, triple burden. Tapi pas lagi masa pandemi ini, itu lebih dari 2 dan 3. Apalagi terutama bagi perempuan posisinya ASN, harus WFO, dan itu kadang-kadang ada stigma juga bahwa ketika perempuan itu WFH, dia itu dianggap seperti libur gitu. Jadi kayak susah dihubungin, padahal kan kita nggak selalu tiap hari bawa handphone ke dapur kan, atau misalnya kita lagi beres-beres harus bawa handphone. Terus kemudian ditambah lagi dengan pekerjaan tambahan ketika anak kita baru masuk sekolah yang tadi dibilang Mbak Hani. Saya setuju Mbak, karena itu bebannya jadi ke kita. Karena laki-laki sebagai breadwinner tadi menganggap bahwa tugas anak itu jatuhnya ke perempuan. Kadang-kadang saya suka sedih gitu, kayak gimana sih kok jadi kayak bebannya itu jadi ke kita gitu. Sebenarnya walaupun kita sudah berkonsultasi dengan, apalagi kan suami saya itu lumayan sibuk ya istilahnya. Ini jadi curhat ya. Sharing ya, pengalaman. Karena
beda level bebannya ketika kita lagi masa pandemi ini bagi ASN ya, terutama untuk teman-teman kita yang harus WFO. Kalau misalnya baru, saya ini kan termasuk terbilang baru ya sebagai PNS, baru 2 tahunan ini. Jadi beban yang diterima oleh perempuan ketika masa pandemi ini menurut saya lebih berat. Apalagi ada tanggung jawab anak yang dilimpahkan ke terus kalau menurut saya. Jadi bukan musibah juga sebenarnya. Jadi kita bisa ngambil pelajaran gimana caranya untuk kita still survive gitu di masa kayak gini. Apalagi kan dibilang PNS itu makan dari gaji dari uang rakyat. Jadi kamu harus kerja dengan baik dan benar gitu. Jadi itu yang kalau saya rasain sekarang sih. Jadi kayak, ya, ada nggak dari atasan selama pandemi ini yang mungkin ada pernyataan-pernyataan atau bahasa-bahasa yang menunjukkan empati gitu Mbak, menunjukkan oke, kita sekarang lagi begini pokoknya yang penting adalah keselamatan dan lain sebagainya, atau seperti apa? Kalau dari awal ya untuk di instansi saya sendiri sebenarnya kita lebih lebih antisipatif ya. Jadi kita pertama kali instansi yang memberlakukan WFH di tanggal 15 Maret kemarin, karena kebetulan tanggal 14 Maretnya kita ada raker di Belitung, dan beri pemberitaan waktu itu kan pertama Menhub ya yang positif dari pernyataannya dari Pramono itu. Nah itu kita pertama kali yang bikin WFH full sampai akhir Maret, kemudian April. Nah April itu dibikin tiket. Tiket itu dengan SE bahwa untuk perempuan yang hamil dan menyusui itu full WFH. Kemudian kalau misalnya untuk perempuan bagi kayak kita ini, saya kan punya anak umurnya sudah di atas 3 tahun. Artinya bisa ditiketkan seminggu sekali. Itu April. Jadi memang bertahap sebenarnya. Cuman yang jadi beban tambahan adalah ketika anak ini sekolah dari rumah, di rumah nggak ada orang, dan itu harus video dan harus ada pendampingan bagi si anak ini. Itu yang agak susah buat diatur untuk kita sih sebenarnya. Jadi kalau menurut saya sih, kalau dari kantor sebenarnya lebih fleksibel ya untuk itu. Cuman bebannya itu jatuh ketika kita punya banyak kendala yang baru pertama kali kita hadapin gitu. Untuk ini gimana ya caranya, masalahnya orang tua juga tidak menghadapi hal yang sama dengan kita gitu. Jadi pembelajaran yang ini harus seperti apa alternatifnya, harus kayak gimana gitu. Dan posisi sekarang kayak beberapa kegiatan anak itu jadi kayak kurang terkontrol kan. Saya sudah full WFO kan untuk bulan ini, jadi kayak per 4 kali seminggu sudah harus di kantor. Walaupun misalnya absennya tetap kita menggunakan intranet, jadi berbasis lokasi. Setiap PNS itu wajib untuk absen bagi yang WFO itu di kantor jam 7 misalnya, terus baru bisa pulang jam 3. Sedangkan tugas anak itu kayak harus jam 12 dikumpul. Anak saya sendirian dengan mbak yang hanya handphonenya nggak bisa pakai video misalnya kayak gitu. Bu, Sabtu aja ya Bu, saya kerjain kayak gitu-gitu sih jadinya. Cuman ya Mbak, aja aku nggak sendirian. Aku juga ngerapel kok Mbak. Tugasan aku tuh akhirnya kalau dijapri gurunya udah biarin aja, nanti pas bunda udah slow dibantuin. Betul gitu. Jadi karena kalau itu cuma satu, tapi ini kan dua-duanya bunda hari ini Anandanya Fitcon ya, waduh, gimana Fitconnya? Tiga-tiganya school from yang home. selama ini jadi ya, Mbak Hani bisa sharing nggak kalau dari penelitian-penelitian yang ada di bidang gender studies gitu ya, apakah perempuan punya peluang untuk merubah struktur ini ya? Jelas punya peluang banget ya. Walaupun mungkin perubahan strukturnya itu tidak akan kita nikmati saat ini, ketika kita masih membutuhkan egalitarian struktur gitu ya. Tapi kita bisa jadi agen perubahan.
gimana caranya gitu ya, karena caranya yang pertama sih saya percaya dengan merubah struktur lokal dulu ya, lokal di rumah tangga kita gitu. Tentunya kita punya banyak, mudah-mudahan punya banyak ruang diskusi dengan suami dan anak-anak. Mbak Hani, kita bisa memberikan ya. Kalau feminis ada beberapa yang menyuarakan kita harus strike, harus mogok. Ya, saya sebetulnya tipe feminis yang ada di tengah ya. Saya ikut demo, tapi juga saya melakukan soft approach gitu ya. Kalau mau strike, yang banyak terjadi adalah backlash kepada feminis itu sendiri gitu ya. Sehingga perubahan kultural susah banget terjadi. Misalnya mogok nih, nggak mau ngurusin rumah tangga misalnya gitu ya, itu bukan opsi ya. I don't know. I feel like kalau misal kita mogok nggak mau ngurusin rumah tangga, terus anak kita siapa yang ngurusin gitu. Dan kita juga apa namanya, disinilah uniknya perempuan gitu ya, bahwa bagaimanapun juga kita sebagai manusia kalau ngelihat lingkungan terkecil kita, lingkungan rumah tangga, begitu kan ada perasaan yang kalau gue strike, ntar anak gue gimana, ntar aku juga yang kena gitu kan, si perempuan juga yang kena gitu. Jadi approach-nya menurut saya kalau misalnya kita mau mengusung semangat feminisme justru adalah di dialog dan diskusi begitu sama suami dan anak-anak, mencoba membagikan peran itu, mencoba membagikan beban itu kepada anak-anak dan suami, seperti yang dikatakan oleh respondennya Mbak Kanti, jangan pernah merasa atau jangan pernah mengklaim bahwa urusan domestik adalah tanggung jawab kita begitu ya. Dari awal itu kita utarakan ke anak-anak dan suami. Itu perubahan struktur yang at least yang bisa kita lakukan gitu. Nah, sebelum keluar ya, sebelum ke masyarakat begitu. Jadi mungkin kita merubah struktur bahkan. Walaupun sulit ketika di masyarakat itu masih banyak menuntut kita untuk jadi jadi superwoman gitu ya. Jadi yang nuntut superwoman itu kan masyarakat, bukan, katakanlah suami kita bisa paham tapi kantor nggak bisa paham gitu ya. Nah, kalau kantor nggak bisa paham, nah ini permasalahannya lagi pandemi gini, saya bilang tadi kan waktu membahas juga, ketika pandemi ini kita sulit switching off on peran kita, karena kita sekaligus gitu. Si peran itu sekaligus harus dilakukan secara bersamaan. Walaupun tadi Mbak Sani pergi ke kantor, yang harusnya udah bisa switch off peran ibu, nggak bisa karena anaknya nggak sekolah. Anaknya nggak berangkat ke sekolah. Anaknya sekolah di rumah yang butuh dampingan orang tua. Kenapa dampingan sekolah itu nggak diserahkan ke ayahnya? Nah, bapak-bapak ini biasanya punya alasan ya, saya juga punya tanggung jawab di kantor yang harus diselesaikan. Nah ini mungkin kita kalau mau strike ke suami kasih ultimatum kan, ya kita bagi tugas dong, hari ini kamu yang ngurusin anak, besok saya yang ngurusin, besoknya lagi kamu, ya 2 hari sekali lah gitu, ngurusin anak. Bisa nggak begitu? Nah, deal-dealannya gimana, negosiasinya, itu setiap pasangan berbeda-beda. Mungkin di awal-awal, kalau saya dulu di awal-awal sama suami ya pakai ngambek-ngambekan dulu ya, maksudnya pakai cara yang hard gitu. Tapi lama-lama suami bisa paham. Sepertinya ada unsur value juga Mbak Hani. Jadi ada value belief-nya juga, kayak udah yang dan itu tuh susah untuk didiskusikan. Betul. Kalau unsur belief yang bahwa seperti ini ya, seperti kamu harus nurut sama suami gitu ya Mbak Sofi? Ya, dan juga urusan mendidik, urusan masak, itu udah di-coupling. Dan dengan menggunakan dalil itu. Kalau saya pribadi, terus terang, dan ini juga kita belajar dari penelitian Mbak Kanti juga dan Mbak Sofi ya. Kalau saya pribadi, ketika sang perempuan itu bisa menerima value-nya sama dengan suaminya,
burden itu dimaknai sebagai bukan burden kan. Ketika kalau saya memaknai itu sebagai burden, karena saya nggak punya value yang bahwa saya harus manut sama suami saya gitu misalnya. Nah, ketika saya diberi beban yang tinggi, pasti saya akan mengatakan bahwa ini too much buat saya. Kita harus sharing gitu. Nah, untuk perempuan-perempuan, terus terang saja, perempuan seperti mama saya saja ya, beban gandanya sangat jelas. Dia berkarir tapi juga ngurus anak dan ngurus rumah. Jadi waktu saya sekolah itu masih tinggal satu rumah dengan orang tua saya, mama itu sering banget jam 2 malam itu belum tidur karena dia harus setrika baju. Nanti dia beres setrika baju katakanlah jam 2:30, dia jam 5 itu sudah bangun, sudah menyiapkan sarapan. Tapi ketika kita tanya, Mama stres gak sih? Mama menderita tidak dengan beban yang seperti ini? Lalu orang tua saya, mama saya bilang beginilah, enggak lah kan melayani ayahmu, melayani kamu itu adalah kebahagiaan buat mama. Nah itu saya sendiri sebagai feminis, mengaku feminis, saya menghargai juga perempuan-perempuan yang titik keberhargaannya adalah di nilai yang seperti itu. Gitu. Jadi tadi kan juga kita bisa lihat bagaimana beban yang berganda, triple, bahkan lebih dari 3, 4, 5 itu bisa dimaknai sebagai berkah oleh seorang perempuan. Nah, saya sendiri tidak mengkotakan mana yang lebih baik, yang protes apa yang menerima dan bahagia dengan itu. Yang menurut saya yang protes baik karena protes itu adalah usaha untuk menjadikan dirinya lebih bahagia gitu loh. Yang bahagia dengan itu, yang menerima beban itu juga menurut saya ya baik ketika itu value based. Jadi sangat unik, sangat spesifik pengalaman setiap perempuan. Yang pengen saya sampaikan adalah bahwa nggak ada perempuan yang which one is better itu nggak ada, karena everything is situated gitu. Jadi kita tuh ada situasi-situasi tertentu yang memang kebermaknaan hidup, keberhargaan hidup itu sangat nilainya itu sangat individual. Tapi implikasinya dengan struktur yang ada di luar gimana Mbak? Kalau misalnya kita harus memberikan penghargaan yang sama untuk kedua kelompok ini katakanlah gitu ya. Berarti perjuangan untuk merubah struktur implikasinya seperti apa? Kalau struktur kan sebenarnya gini, kalau misalnya kebijakan itu biarkan perempuan itu memilih misalnya ya, atau dan yang diberikan pilihan jangan cuma perempuannya aja tapi laki-lakinya juga kan, misalnya bahwa kamu boleh memilih work from home karena alasan mengurus anak. Nah itu kebijakan itu diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Kebijakan seperti itu udah merubah struktur. Perubahan struktur tetap harus dilakukan karena kalau tidak dirubah, perempuan-perempuan yang tidak memilih untuk katakanlah ngurusin anaknya, atau perempuan kayak saya yang protes kalau ada beban berganda-ganda gitu, itu akan termarginalisasi dan distigmatisasi gitu. Jadi sebetulnya teman-teman yang setuju dengan beban ganda dan tidak setuju dengan beban ganda itu sebaiknya bekerja sama untuk merubah struktur supaya tidak ada stigma-stigma negatif terhadap kelompok-kelompok perempuan tertentu. Oke. Mudah-mudahan nggak membingungkan ya. Ya, Mbak Sofi mau baca atau Mas Rian? Atau saya juga boleh sih, ada komentar? Rian aja, Mbak Sofi. Rian aja. Oke. Ya, ini ada dari Mbak Mirin tadi nge-share pengalamannya ya. Jadi coba saya bacakan. Saya termasuk yang sering WFO setelah Lebaran kemarin. Kebetulan load kerjaan di unit saya sedang tinggi. Saat minta izin WFH, saat klaster saya ada yang positif COVID 2 orang, tapi tidak dikabulkan atasan langsung. Jadilah saya tetap harus ke kantor mengubah pola transportasi dari rocker menjadi aktor. Jadi saat saya sedang jenuh harus memenuhi target kerjaan di kantor dan store tugas anak sekolah,
Saya meminta bantuan dari asisten di rumah menggantikan peran saya. Suami tugas download materi dari pedalaman Sulawesi, anak yang besar bantu ngajarin ngaji dan lain-lain. Ya, sharing beban ke orang-orang di sekitar yang bisa diberdayakan. Maaf, share saja ya, tidak usah ngomong sedang di luar kantor dengan tim. Nah, ini ada share tadi dari Mbak Mirin. Iya. Makasih Mas Rian. Jadi ini senior saya di kantor. Mungkin tidak bisa berlaku untuk pembagian yang diceritakan Mbak Hani tadi ya. Mana yang bisa dibantu oleh ayah, mana yang oleh ibu, karena posisinya beliau long distance marriage dengan suaminya. Ya bisa membantu tapi dengan keterbatasan itu tadi, downloadin materi atau mungkin ngajarin anak. Sama suaminya bantuin download materi katanya dari Sulawesi sana. Nah, dari sini apa yang bisa dilihat Mbak Hani atau Mbak Kanti? Siapa dulu Mbak Kanti? Mbak Hani nggak apa-apa? Ya, kita tidak long distance relationship juga biasanya kalau perempuan yang middle class, bentar ya, saya membatasi ini middle class, punya kemampuan, punya kesempatan untuk share responsibility bukan hanya dengan suami tapi juga dengan asisten rumah tangga gitu ya. Kalau contoh dari Mbak Mirin ini saya lihat masih ada pembagian tugas dengan suaminya. Suaminya juga masih membantu Mbak Mirin dengan cara mendownloadkan materi tugas ya. Suami tugas download materi dari pedalaman Sulawesi. Ini download materi untuk anaknya mungkin kelihatannya kan? Ya enggak sih? Lalu juga berbagi tugas dengan orang-orang sekelilingnya ya. Ya ini banyak terjadi juga sih sama perempuan-perempuan yang saya kenal gitu. Mungkin saya pribadi juga berbagi tugas dengan asisten rumah tangga untuk ngurusin masalah beres-beres gitu ya. Walaupun menu masakan masih saya yang mikirin gitu. Pembagian tugas dengan asisten rumah tangga ini sebenarnya problematik. Tapi dalam ranah pragmatis, saya pikir itu adalah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi beban kita sebagai perempuan. Walaupun dari sisi struktur sosial, kita berbagi tanggung jawab dengan asisten rumah tangga itu tidak merubah struktur gender yang ada, karena tetap pekerjaan domestik dilakukan oleh perempuan juga. Itu mungkin Mbak Kanti bisa komentar? Iya, saya juga pengen mengangkat satu isu ya, mungkin kita dibantu oleh pembantu rumah tangga, kesannya tuh urusan selesai gitu ya, padahal nanti untuk merekrut ya, mencari si pembantunya ini, terus juga memanage emosi dia gitu ya di rumah, itu sebetulnya masih ranahnya perempuan ya biasanya ya. Nanti kalau dia tiba-tiba kangen anaknya lah atau apalah, ngadu pasti ke ibu gitu kan, ke istri gitu kan. Ya itu akan jadi mental load lagi buat perempuan gitu. Jadi saya setuju, mungkin yang perlu digarisbawahi adalah yaitu dengan adanya asisten rumah tangga tidak serta-merta terus solve gitu ya, semua persoalan jadi beres. Nanti begitu dia harus minta pulang kampung mendadak mudik, tetap aja tuh nanti ibu lagi tuh yang heboh nyari pengganti gitu kan. Apa itu istilahnya ya, emotional labor ya, apa sih yang urusan dengan mengelola emosi dan lain sebagainya gitu ya, itu juga menjadi jatahnya perempuan, coupling-nya perempuan gitu ya. Ya, tapi secara pragmatis itu bisa membantu mental health-nya perempuan sebetulnya ya, secara pragmatis. Iya, secara pragmatis ya, betul. Teman-teman yang lain ada yang mau sharing? Oh sebentar, masih ada nih Mas Rian dari Mbak Tuti. Ada satu lagi dari Mbak Tuti. Ada pertanyaan Mbak Kanti dan Mbak Sofi, dari hasil penelitian ini, kira-kira rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk kebijakan kantor? Nah, silakan Mbak Kanti dan Mbak Sofi mungkin bisa memberikan pendapatnya. Oke, Mbak Kanti. Aku duluan ya.
Silakan. Soalnya kalau Mbak Kanti kan lebih senior ya, nanti aku nggak ada yang diomongin lagi. Oke, jadi Mbak Tuti, kalau menurut aku ya hasil dari pengalaman pribadi dan juga dari wawancara, kemudian jawaban-jawaban responden, itu sepertinya ada masalah di trust, ya trust sama sistem. Bagaimana supaya kita dipercaya gitu kalau di rumah pun kita tuh sebenarnya bisa kerja gitu, even controlling pun bisa gitu. Di sini ada beberapa teman saya yang aktif di komunitas diskusi online, ada Mas Cekat dan yang lain-lain. Kami bahkan beberapa kali bisa bikin diskusi online itu tanpa ketemu sama sekali. Sama Mbak Kanti ini juga kita nggak ketemu ya Mbak Kanti ya gitu. Padahal topik bahasan kita juga bukan bahasan yang remeh-temeh atau main-main gitu kan. Kenapa sih tetap harus dipaksakan ke kantor dengan segala risiko terkena penyakit, kemudian stresnya kita juga beda gitu. Saya tuh ngerasa bahwa perempuan itu udah berusaha untuk strong enough untuk bisa manage semua kerjaan itu dan berbagai stres gitu. Tapi tetap aja nggak ditrust sama atasan itu menyakitkan banget sih. Jadi sepertinya itu yang perlu kita sampaikan rekomendasi ke atasan kita, dan juga sistemnya juga harus siap bagaimana menjamin setiap orang dimanapun berada itu bisa bekerja work from anywhere, nggak peduli dia mau laki-laki, perempuan, punya anak atau enggak dan seterusnya. Itu Mbak dari saya. Ya, kalau saya terus terang tidak terlalu tertarik nih Mbak Tuti untuk memberikan rekomendasi kepada lembaga organisasi. Mungkin ini di skala prioritas organisasi itu nomor berapa ya, nomor paling bawah gitu, nomor besar gitu ya. Makin bawah makin besar kan ya. Jadi kalau saya justru inginnya teman-teman pekerja perempuan ini berkoalisi gitu ya, ngumpul, sharing, bikin WA group, apa kek dikasih judul apa, terserah tempatnya, forumnya perempuan untuk berbagi gitu ya. Apapun itu yang menjadi kendala buat mereka di tempat kerjanya, terus ya untuk tempat curhat, minta masukan, nasihat, terus nanti pelan-pelan mulailah bikin diskusi misalnya gitu ya, kayak Mbak Sofi kan punya birokrat menulis ya, yang selalu aktif ya, bergeliat dan lewat tulisan juga betulnya di birokratmenulis.org itu ya. Jadi teman-teman mulailah mencari cara untuk berbagi pengalaman gitu ya, supaya nanti ini dari pengalaman yang dibagikan ini ada dorongan gitu ya untuk berbuat sesuatu gitu kan. Menurut saya sih itu perubahan itu datangnya biasanya dari hal-hal seperti itu gitu ya, membuat pengalaman, terus berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih kondisi kita seperti ini gitu kan, nanti pelan-pelan akan muncul gitu, bagaimana cara merubahnya, dan itu nggak selalu bisa dengan mengandalkan orang-orang yang ada di level atas katakanlah gitu ya, apalagi kalau mau berharap kebijakan yang mencakup seluruh organisasi gitu diterapkan untuk semua dan lain sebagainya, itu akan jadi perjalanan panjang gitu. Jadi mungkin saran saya itu, dan silakan dikontak ini Mbak Sofi kalau ingin membuat penelitian lanjutan mungkin ya, yang fokus ke instansi-instansi tertentu gitu, bisa, karena kita kemarin melihatnya luas banget spektrumnya ya Mbak Sofi ya, swasta iya, pemerintah. Meskipun kita udah batasin untuk pekerja kantoran saja, itu ternyata udah luas banget ya. Iya, dan jadi yaitu banyak sekali variasi, sehingga tadi mungkin waktu saya memaparkan juga sulit untuk meng-highlight ini loh yang ekstrimnya gitu ya, yang ekstrim katakanlah tadi yang merasa stres, banyak konflik dan lain sebagainya gitu. Tapi itu yang kita tidak boleh lupakan ya, walaupun ada yang bahagia, tapi ada juga yang merasa sangat terbebani ya selama COVID ini gitu ya. Seperti tadi siapa yang sharing sebelumnya, Mbak Yudanti ya. Mbak Yudanti atau yang sebelumnya siapa? Yudanti. Ya, atau Mbak Pirin? Mbak Danti. Mbak Danti. Tapi Mbak Kanti, kalau aku perhatiin sebenarnya ya, sebelum kita bisa menuliskan sesuatu atau sharing atau berkelompok, kayaknya dari setiap orang ini harus ada keyakinan dulu gitu. Pilihan saya untuk bekerja itu bukan sesuatu yang salah. Nah, itu kadang masih abu-abu.
Jangankan teman-teman yang sekarang mungkin baru mengamati saja, belum berani cerita. Saya sendiri pun sebelum ketemu sama Mbak Hani, Mbak Kanti, itu kadang ngerasa ketika keluar rumah itu, gue berdosa nggak sih ninggalin anak kayak gitu loh. Terus terang, ada guilty feeling gitu. Oke, Mbak Hani, Mbak Hani udah senyum tuh dari tadi. Nah itu tadi, memang value tiap perempuan juga berbeda, Mbak. Dan saya termasuk feminis yang ingin menghargai setiap value yang berbeda dari perempuan-perempuan itu, gitu ya. Kalau saya pribadi mungkin saya akan mempromosikan value yang saya pegang, bahwa kita bekerja itu sebetulnya ya memberikan contoh juga kepada anak-anak kita gitu. Saya kenapa bisa sampai seperti sekarang ini juga saya mencontoh ibu saya, yang ibu saya itu berkarir. Walaupun ada perubahan ya, ibu saya itu sangat dia berkarir, terus juga dia menjalankan double burden-nya dengan happy gitu. Saya melihat, Mom, kenapa Mami happy gitu? Mama kenapa sih happy? Kok aku nggak bisa happy seperti itu? Ternyata ada juga nilai yang berbeda yang saya ambil sebagai nilai di hidup saya gitu ya. Nah, selain dari itu saya melihat bahwa ketika kita bekerja di luar rumah gitu ya, keluar rumah untuk bekerja, kita menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa setiap individu laki-laki ataupun perempuan itu harus mampu mandiri. Setiap individu laki-laki ataupun perempuan harus bisa memiliki satu kontribusi untuk bisa berkontribusi untuk masyarakat gitu ya. Kontribusinya itu ya berbagai macam gitu. Kalau saya melihat nilai pembelajaran seorang ibu bekerja kepada anaknya itu ya luar biasa besar juga gitu. Kalau kita baca penelitian tentang ibu bekerja dan tentang anak yang ibunya bekerja dan anak yang ibunya tidak bekerja, itu banyak penelitian yang menunjukkan bahwa anak dari ibu bekerja itu memiliki kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan yang ibunya tidak bekerja. Karena anak ini terlatih ditinggalkan oleh ibunya, gitu ya. Terlatih ditinggalkan oleh ibunya sehingga dia terlatih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Terlepas dari apakah menurut ibu-ibu, menurut teman-teman ini baik atau tidak, kalau buat saya karena ini sesuai dengan nilai saya merasa ini baik begitu ya. Tapi kalau misalnya itu pemaknaannya jadi berbeda oleh teman-teman, saya pun menghargai itu. Untuk saya sendiri, saya melihat sendiri anak-anak saya yang saya bilang tadi tidak membebani saya ketika work from home ini, karena mereka terbiasa memasak sendiri di usia 12 tahun, karena memang mamanya sering pergi dulu waktu sebelum work from home itu sering keluar kota, mereka sering tidak didampingi oleh saya. Jadi mereka terbiasa untuk mengatasi masalahnya sendiri. Nah, itu pun menjadi satu value added dari menjadi ibu bekerja buat saya loh Mbak Sofia. Gitu. Jadi kalau saya boleh mempromosikan ya tidak perlu merasa bersalah. Tetapi kalau ada orang yang memilih untuk berhenti bekerja karena merasa bersalah atas dia meninggalkan keluarga, itu pun saya hormati pilihan atau nilai-nilai yang diusungnya. Dan nggak ada yang mana sih yang lebih baik, perempuan mana yang lebih baik, nggak ada itu. Saya nggak percaya ada perempuan ini lebih baik daripada perempuan yang itu. Begitu Mbak Sofi dari saya sih. Iya, makasih Mbak Hani. Mbak Kanti, kita juga ada teman nih dari Birokrat Menulis, ini salah satu inspirasi saya juga dari Salatiga. Mbak Dewi Utari, ayo dong sharing. Salah satu responden kita juga ya, kalau nggak salah. Boleh Mbak Dewi. Apa panggilannya Mbak Dewi atau Mbak Utari? Sebentar, mikrofonnya belum menyala. Ya. Halo Mbak Dewi. Oh, sedang di kantor ya Mbak ya? Iya.
Oke, sepertinya memang suasana di kantornya Mbak Dewi lagi agak rame ya. Ya, selama pandemi ini sih sebenarnya kalau tugas saya sih sebenarnya bisa dikerjakan dari rumah, tapi masalahnya kebijakan dari kantor yang nggak seperti itu. Jadi ya cukup merepotkan dan mencemaskan. Dan selama wabah ini hikmahnya anak masih sekolah jarak jauh, dan ternyata dari pengalaman saya ngajari anak saya tanya, dibandingkan les di luar dengan saya yang ngajarin, ternyata anak lebih senang diajari ibunya sendiri, katanya lebih paham. Benar nggak ya Mbak ya? Lebih senang kalau diajarin ibunya gitu ya. Iya. Katanya lebih mudeng, lebih jelas daripada les di bimbel. Iya. Ya, dengan adanya seperti ini ya semakin saya semakin saya mantap kalau misalnya sebenarnya kalau kita wanita pekerja itu bisa WFH, waktunya akan bisa lebih maksimal, karena ketika kita WFO itu banyak hal yang tidak efektif dan waktunya terbuang, sedangkan kita di rumah bisa lebih fokus paralel mengerjakan berbagai macam. Oke. Seandainya saja ada kebijakan wanita pekerja itu lebih utamakan WFH, lebih memudahkan ya. Jadi Mbak Dewi nggak pernah ngerasain WFH dari awal pandemi? Pernah saat ada suami saya kan soalnya kerjanya jauh di luar Jawa. Nah, ketika terjadi pergerakan itu, mobilitas orang lah dinyatakan sebagai ODP. Nah, saya waktu itu sempat pernah ODP 14 hari dan saya pernah merasakan WFH 14 hari. Dan itu saya enjoy sekali. Dan kerjaan kantor lebih maksimal tercapai. Jadi sebenarnya boleh dibilang kalau kerja dibatasin di kantor itu udah obsolete ya, Mbak? Udah nggak sesuai dengan perkembangan zaman ya sebenarnya ya? Iya, sedangkan kan output kinerjanya bisa terukur karena bukan loket pelayanan. Oke, sip. Makasih Mbak Dewi. Mungkin alasannya apa ya Mbak? Kok kayaknya atasan tidak ada keinginan untuk mau WFH kan? Memang kalau di pemerintah daerah itu kan kebijakan dari kepala daerahnya. Oke. Jadi kepala daerah memang tidak ingin memberlakukan itu gitu ya? Iya, dan penilaian pengukuran kinerja masih sebatas tingkat kehadiran. Ya, oke. Ya, ini kayaknya PR-nya birokrasi, Mbak. Mas Rizal nih komentar. Mas Rizal. Bener Mbak, kayak yang dibilang sama Mbak Tutik Rahmawati. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, sebenarnya hal-hal yang kayak gini tuh bisa kita suarakan banget kalau nggak bisa di kantor karena susah ya, mungkin faktor hierarki atau posisi kita bikin kita nggak bisa ngerubah kebijakan, tapi bisa disuarakan lewat tulisan dan itu sangat penting gitu. Silakan kirim tulisan ke Birokrat Menulis. Ini Mbak Susi tadi minta di cascade ya, maksudnya gimana? Ada websitenya kan bisa diakses ya Mbak. Mas Rizal tolong dipromosikan Birokrat Menulis. Iya, tadi saya lihat di chat juga ada usulan gitu dari
Ya, Mbak Tuti, silakan hubungi aja birokratmenulis.org ya. Ini Mbak Tuti ya, betul ya? Iya. Ya, Mbak Ya, Tuti. Mbak Tuti. Kalau mau kirim tulisan juga sudah ada fasilitas di situ. Bagaimana saya menulis, nanti di situ akan ada ketentuannya, terus kemudian ada tertera email kemana, atau juga bisa hubungi lebih lanjut kalau mau WA bisa tadi yang di CS-nya diskusi ini juga mulai dari situ bisa nanti tanya-tanya ke Mbak Rista juga bisa, atau ke saya atau ke Mbak Sofia. Jadi kalau ini mau lebih tahu lebih lanjut tentang birokrat menulis, hubungi aja webnya. Terus tadi terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Dewi Utari, ya seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa birokrat menulis itu sangat dengan hal-hal seperti ini ya, apalagi terkait dengan pengalaman-pengalaman perempuan, dan kita sudah ikut menyuarakan. Ada beberapa tulisan yang terkait dengan hal ini, ada beberapa poster, terutama terkait pandemi ya, ada beberapa poster yang kita juga cukup keras ke para elit birokrat ya. Cuma sebenarnya ya kita belum itu tadi, untuk merubah struktur memang nggak bisa langsung ya, tapi paling nggak kita sudah mengganggu para elit untuk berpikir merubah struktur. Karena pengalaman perempuan yang diutarakan Mbak Kanti, Mbak Sofi kan membuktikan bahwa hal itu memang suara-suara perempuan memang perlu diperhitungkan. Apalagi kalau mereka tahu ya bahwa yang sukses mengatasi pandemi ini justru pimpinan-pimpinan perempuan di 9 negara itu, ada Jerman, Taiwan, New Zealand dan lain-lain. Jadi memang suara perempuan perlu diperhitungkan dan mulai diperhatikan lah. Kira-kira gitulah tambahan dari saya. Oke, makasih. Terima kasih Mas Rizal. Ada lagi mungkin terakhir ya, Mas Rian masih ada nggak? Mungkin kalau ada yang pengen komentar terakhir 1-2 kata. 1-2 kata sedikit amat. Oke, yang tadi. Ya, oke. Nggak apa-apa. Atau Mbak Sofi atau Mbak Kanti pengen ngasih Ya. sekedar kalimat penutupan. Ya. Mungkin Silakan Mbak Sofi, mungkin. Dimulai dari yang paling muda ya. Oke, mungkin closing dari aku adalah teman-teman, terutama yang perempuan, kalian semua hebat. Dah. Oke. Ya, saya nggak ada sih, tadi kayaknya udah disampaikan ya di penutup presentasi bahwa teman-teman jangan takut untuk berbagi cerita gitu ya, sharing, minimal bikin satu tulisan pendek, kirim ke birokrat menulis ya, buat yang birokrat, buat yang ASN ya, tapi yang non ASN mungkin bisa mencari platform lain. Non ASN juga nggak apa-apa. Oh, bisa juga ya non ASN. Oke, keren. Banyak dari yang non ASN juga akademisi. Ya, betul. Baru ingat aku. Ya. Iya. Mungkin ada lagi Mbak Kanti atau? Udah, Mbak Hani mau ada? Ya, Mbak Hani mau ngasih kalimat penutup buat teman-teman semua. Kayaknya udah cukup ya. Selamat Mbak Kanti dan Mbak Sofia untuk penelitiannya. Ditunggu yang dalam bentuk narasi ya, tulisan mau dipublish di mana nih Mbak Kanti? Apa di birokrat menulis atau di jurnal ilmiah, mangga? Ya, ini masih berproses nih. Gimana Mbak Sofi? Terima kasih sudah sharing-sharing tadi, full banget ya. Makasih banyak Mbak Hani. Ya, semangat buat teman-teman perempuan juga. Semuanya punya struggle-nya sendiri-sendiri. Be happy, stay safe, stay healthy. Oke. Oke, makasih Mbak Hani. Mungkin sekedar informasi ya, nanti untuk rekaman video diskusi kali ini bisa diakses di YouTube Birokrat Menulis. Kemudian kalau teman-teman nanti mau follow Instagram Birokrat Menulis, nanti bisa di @birokrat menulis, ataupun nanti bisa kirim tulisan di birokratmenulis.org. Nah, mungkin sekian kali ya kita tutup diskusi kali ini. Sampai jumpa di diskusi Birokrat Menulis lainnya. Ya, selamat sore teman-teman. Terima kasih semuanya.